Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Bertemu kembali dalam program Obras, obrolan santai dari program radio Suara Sangkakala 107,9 FM. Ya, baik sahabat-sahabat Obras, obrolan santai. Hari ini saya ingin kita ngobrol tentang satu hal dan temanya adalah self-reflection. Apa sih self-reflection itu? Refleksi diri tentunya ya. Dan refleksi diri adalah sebuah bagian dari proses untuk kita dapat melihat dan merenungkan berbagai hal dalam hidup kita. Nah, tujuan obrolan kita tentang tema self-reflection ini adalah ini membantu kita untuk berubah. Siapa yang harus berubah? Tentu saya juga harus berubah ya. Kemudian juga bisa membantu kita untuk mengembangkan diri kita agar lebih baik lagi. Kedepannya akan lebih baik, kedepannya akan lebih baik. Ya, satu hal yang kita perlu tahu bahwa sejak pandemi sampai sekarang orang terbiasa untuk melihat dan memperhatikan hidup orang lain. Ya, yang dilihat itu orang lain saja gitu ya. Yang dilihat itu keberhasilan orang lain, kejatuhan orang lain. Kemudian dia terbiasa melihat orang lain juga di media sosial. Selain media sosial, kita tahu bahwa sejak pandemi orang semua lihat gadgetnya, lihat HP-nya ya, lihat semua serba online. Mau ngobrol online, pertemuan online, ya di YouTube akan menjadi sarana di mana orang akan sering membukanya. Kemudian Instagram, ya, dan daripada melihat dirinya, dia akan lihat banyak orang lain. Ini sebabnya saya ingin kita bahas tentang refleksi diri. Yang pertama, kalau saya perhatikan bahwa orang Kristen khususnya ini akan terbiasa dengan ibadah online selama masa pandemi. Nah, kenapa begitu? Ya karena memang secara onsite tidak mungkin kita hadir untuk beribadah bersama-sama karena masa pandemi. Tetapi yang anehnya, ini aneh ya, yang anehnya banyak jemaat daripada lihat gerejanya sendiri di online, dia lebih banyak melihat gereja orang lain yang tampil secara online gitu ya. Kenapa ya? Ini sebuah pertanyaan buat kita semua. Yang kedua, ya, dia akan melihat keberhasilan orang lain dan kemudian dia pingin sukses seperti orang lain. Padahal kadangkala konten yang dibuat oleh banyak orang lain, sultan, orang hebat, orang terkenal secara mendadak, itu sebenarnya cuma konten gimmick gitu ya, atau palsu ya. Kekayaannya palsu, kehebatannya palsu. Suaranya tidak seperti yang kita kira, suaranya bagus padahal cuma sekedar lip song gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah banyak orang juga akan melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Dia jadi panas, dia jadi emosi, dia ikut-ikutan berkomentar, kemudian ya terpengaruh sama konten-konten yang kemudian menghina yang lain, menjelekan yang lain, bahkan juga panas hati ketika ada ibadah-ibadah yang dihentikan dan kemudian keluar kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah, ini yang jadi masalah sehingga kita perlu ngobrol tentang hal ini. Ya, melihat diri sendiri itu lebih baik daripada melihat orang lain dengan hal-hal yang kita anggap lebih hebat. Memang kita perlu belajar dari orang lain. Itu penting sekali. Jadi kalau begitu, apa motivasi sahabat-sahabat? Apa motivasi kita saat melihat orang lain sukses? Jadi, kalau saya lihat orang lain sukses, ya, saya akan belajar dari kesuksesan mereka. Jadi bukan, tentu saja tidak instan. Nah, yang anehnya ini aneh gitu ya. Ada mulai banyak orang sibuk pamer. Kata pamer ini adalah pamer tentang pencapaiannya. Dia berhasil, dia pamer. Dia sukses, dia pamer. Jadi supaya orang lain lihat dia sukses. Tapi sebenarnya bukan prosesnya yang diajarkan, tetapi hasilnya.
tentu hasil itu juga penting buat kita. Tetapi motivasi ketika dia memunculkan hasilnya, maka lebih banyak saya melihat pamer. Jadi agar dilihat orang lain dia sukses, dia bangga dengan itu, maka motivasinya pamer. Pasti tidak ada dalam kehidupan kita ya, nggak ada kamus pamer. Yang berikutnya adalah ada orang-orang yang motivasinya nipu. Nah, ketika dia lihat banyak orang butuh uang, cari uang, pinjaman susah, maka ada banyak orang mulai menjebak lewat online dengan hal-hal yang bukan legal, ilegal. Dengan motivasi nipu, dia buat perangkap bagi orang yang putus asa dan lagi bingung, cari pinjaman susah. Kemudian dia buat perangkap, dan ketika orang menghubungi dia, masuk perangkap, hutang piutang. Jadi hutang bukan lunas terbayar, tetapi justru dia masuk perangkap dan dia punya hutang yang berbunga-bunga, dan dia tidak dapat keluar dari perangkap jebakan. Nah, ini yang saya tadi katakan motivasinya nipu untuk cari keuntungan. Nah, masalahnya ketika diri kita tidak berdaya, siapa yang bisa nolong kita, kan gitu? Siapa yang bisa nolong kita? Caranya gimana nih saya ditolong gitu ya. Dan kemudian waktu kita membaca kata-kata motivasi kita senang, tetapi begitu kita mulai bangkit melakukan sesuatu, kita mulai bingung. Nah, siapa orang-orang yang bisa meneladani kita? Nah, ini penting. Perhatikan dirimu. Watch yourself. Nah, ini penting supaya kita lihat diri kita dulu deh. Kita bangun diri kita, kita persiapkan kapasitas diri kita, kita tidak mudah putus asa dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada sahabat Obras semua, bahwa ini penting untuk kita perhatikan. Baik, perhatikan dirimu, watch yourself. Apa yang harus kita perhatikan dari diri kita sendiri? Nah, ini penting sekali ya. Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita adalah, bisakah diri kita menolong diri kita? Ya, terbatas dong, Pastor. Ya, pasti terbatas. Hanya tertentu saja kita hanya bisa nolong diri kita. Tetapi di dalam Bible ada satu ayat yang luar biasa sekali saya baca. Ayat ini justru menyuruh kita memperhatikan diri kita untuk bisa memilih yang terbaik. Dalam Efesus 5 ayat 15 Indonesian Modern Bible, ya, dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Nah, ini ditunjukkan kepada diri kita masing-masing nih. Bukan seperti orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang hidupnya nggak teratur. Melainkan seperti orang bijak. Orang bijak itu orang yang hidupnya hati-hati. Nah, jadi jika saya dan saudara harus memilih, tentu kita pilih sebagaimana ayat ini bilang, bijak. Hidup harus bijak. Saya nggak mau jadi orang bodoh. Siapa di antara sahabatku yang mau jadi orang bodoh? Enggak, disebut orang bodoh kita tidak mau. Jadi kalau saya harus memilih, maka saya pasti memilih bijak. Ya, kenapa ayat ini perlu dituliskan kepada jemaat di Efesus? Ya, karena Tuhan tahu tanpa kita sadari sebenarnya kita nih orang bodoh. Kalau nggak belajar bodoh gitu ya. Bukannya bijak. Makanya Tuhan kasih kita keputusan nih. Mau bijak atau mau bodoh? Kalau mau bijak, ayo hati-hati hidupmu. Perhatikan kehidupanmu, hati-hati dalam berpikir, mengambil sebuah keputusan. Ya, kalau cukur rambut, potong rambut salah, nunggu 1 bulan. Ya, kalau salah belajar, nunggu setahun. Karena kita nggak naik kelas. Jadi jangan salah. Jadi bijak, jangan bodoh. Hampir sama ketika saya membaca firman Tuhan, ya. Ketika Tuhan ngomong kepada Musa, ya, Musa menuliskan firman sebagai sebuah pilihan bagi orang Israel. Mau kutuk atau mau berkat. Orang Israel berkata, aku mau berkat. Tapi mereka memilih dikutuk. Itu sebabnya dalam perjalanan mereka ke padang gurun, mereka tidak nyembah Tuhan.
Ya, mereka menolak Tuhan. Mereka berontak kepada Tuhan. Jadi mereka hidup tidak dalam berkat. Sampai generasi tua itu mati di tengah padang gurun. Jadi hanya generasi yang lahir dalam perjalanan itu yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Itu dituliskan dalam kitab Ulangan 11. Jika Anda baca di dalam ayat 26 sampai 28 itu dituliskan gitu. Jadi saat itu, waktu itu disampaikan kepada Musa, disampaikan kepada Israel, tidak diketahui siapa yang dikutuk, siapa yang diberkat. Tetapi intinya, tidak semua orang mau dikutuk. Ya, sekarang tidak ada kutukan karena kita ada dalam anugerah. Tapi dalam anugerah dituliskan begini, bodoh atau bijak. Nah, kita nggak ada kutukan. Betul, sampai sekarang orang Kristen tidak ada kutukan karena kutuk itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Kristus telah menanggung semuanya, gitu ya. Adam dan Hawa juga sudah dikasih tahu tuh, ya, jika kamu makan buah ini kamu akan mati, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sudah dikasih tahu. Dan Adam pun akan memilih tidak akan mau mati. Tetapi bodohnya, itulah kita kan bodoh gitu ya. Kalau dia taat sampai sekarang kita tidak ada dalam hukuman dosa. Tetapi Adam memilih untuk makan buah itu masalahnya. Dan Tuhan tahu keadaan kita. Jadi kita lihat di sini bahwa tidak ada yang bisa nolong diri kita sendiri. Tuhan mau ketegasan Anda hari ini. Apakah Anda mau bodoh atau mau bijak atau pandai? Nah, saya memilih pandai dan Anda pasti akan memilih bijak. Kadang kita jadi bodoh, ini ya tagline gini. Kadang kita jadi bodoh pada saat kita merasa pintar. Tapi kita juga kadang merasa sehat padahal kita sekarat. Kita punya uang sedikit, kita belanjain banyak. Wah, kita pikir kita pintar ya. Jadi besar pasak daripada tiang. Jadi belanjalah pada hal-hal yang diperlukan dan kita butuhkan. Jadi kalau mau belanja ke mall gitu ya, saudara, bapak, ibu, buatlah catatan. Kalau enggak kita akan sembarangan ambil ini, beli ini, bawa itu. Sampai di rumah, loh, padahal barang itu tidak kita butuhkan. Ya, jadi apalagi kalau kita punya kartu kredit ya, wah sembarangan. Gesek sana, gesek sini, gampang ya. Tinggal masukkan input, kita berpikir nanti bayar berikutnya. Tetapi kalau ada uang no problem gitu, nggak masalah kalau kita punya uang banyak. Tetapi masalahnya saat kita tidak punya uang dan tagihannya banyak. Nah itu stres. Jatuh cinta sih oke, senang. Tetapi jatuh tempo itu bikin stres. Nah, Mike ya, uang itu tidak dibawa mati, betul ya. Tetapi ingat, ibu-ibu berpikir begini, tapi kalau saya tidak punya uang, rasanya mau mati, Pastor. Nah itu kan. Ya, jadi mencoba menolong diri sendiri itu seperti kita nyoba memasang kancing dengan tutup mata. Kadang-kadang kita pikir kita udah biasa masang kancing baju nih. Wah, tetapi suatu saat kita bingung dan terkejut ketika kancing itu tidak cocok. Baju kita aneh, tinggi sebelah. Yang kedua, bisakah orang lain menolong saya, menolong Anda? Ya, jika dirimu tidak bisa menolong dirimu, pastikan ada orang yang bisa menolong Anda. Nah tentu saja jangan cari orang yang bego, yang bodoh untuk nolong kita. Cari orang pintar, orang bijak, orang-orang yang pernah mengalami seperti kita, orang yang sukses dan dia bisa nolong kita, mengarahkan kita. Ya, jadi ini prinsip-prinsip bagus ya. Supaya yang kedua, jika diri kita tidak bisa menolong diri kita, jangan stres, jangan bunuh diri, apalagi bunuh diri. Jangan tinggal diam, jangan berkata masa depanku hancur. Tidak, tetapi ada orang yang bisa nolong kita. Tuhan pasti akan kirimkan orang-orang. Ya, yang ketiga ini penting sekali bahwa Tuhan itu pasti nomor satu dan nomor dua itu bisa kalah semua. Karena Tuhan bersama dengan kita, Dia pasti menolong saya dan saudara. Sahabat, ketika orang lain tidak dapat menolong Anda, maka seharusnya kita memperhatikan diri kita tidak bisa apa-apa dan kita yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong Anda dan Dia pasti menolong kita. Ya. Lihat ini ya, dalam kitab Hagai
pasal 1 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Maka sekarang Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, arahkanlah hatimu pada jalan-jalanmu. Perhatikan jalan-jalanmu, pertimbangkan jalanmu, ya. Jadi kata consider ways, your ways, itu bicara soal pertimbangkan. Orang bijak itu suka mempertimbangkan. Kamu menabur banyak tetapi menuai sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak menghangatkan, dan yang bekerja untuk upah memasukkannya ke dalam kantong yang berlubang. Kenapa? Kita kerja nggak dapat apa-apa, kita makan nggak kenyang, kita minum nggak puas, kita berpakaian tetapi kita masih tetap dingin. Ayat 7 bilang begini, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, arahkanlah hatimu pada jalan-jalanmu. Nah, jadi arahkan kepada jalannya Tuhan. Jalan kita harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi lihat cara Tuhan menolong saya dan saudara. Dia tidak sedang menghakimi kita, tetapi dia sedang menunjukkan apa yang membuat kita tidak berhasil. Dan Tuhan Yesus mau menolong kita. Ini berita anugerah. Ketidakberhasilan kita bukanlah sesuatu jalan akhir, tetapi masih ada Tuhan. Tuhan ajarkan kita untuk perhatikan diri kita yang salah, yang tidak bisa apa-apa. Lihat, Tuhan berkata, setialah dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar. Kenapa? Apa yang ada di tangan Anda? Engkau punya kecil, engkau punya sedikit. Ingat, Tuhan Yesus mampu melipat gandakannya menjadi besar. Dengan 5 roti, 2 ekor ikan, di tangan Yesus, dia mampu memberi makan 5.000 laki-laki sampai kenyang. Masih ada sisa 12 bakul. Perhatikan jalan yang Tuhan mau kita lewati. Jangan lewat jalan kita. Pertimbangkan jalanmu sudah benar atau tidak. Consider your ways. Perhatikan persembahanmu. Persembahanmu walaupun kecil, karena itu yang ada padamu, itu akan diberkati Tuhan. Tulus atau tidak, rela atau tidak. Ya, perhatikan persepuluhanmu. Tuhan tidak memaksa saudara membawa persepuluhan. Itu hal yang kecil. 10% dibandingkan dengan 90%, 10% itu hal yang kecil. Tapi dari hal yang kecil, Tuhan memberkati engkau dalam ekonomimu. Karena di dalam Kristus, dikatakan dalam Mazmur 46, ayat yang kedua, Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita yang segera menolong kita dalam kesesakan. Jika Anda dalam kesesakan sekarang, tidak ada yang dapat menolong engkau. Perhatikan hari ini. Yesus akan menolong engkau dalam keadaan apapun juga, dan dia akan memberikan Anda kekuatan. Baik, kita perhatikan jalan kita, dan kita tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan yang sempurna. Sampai di sini perjumpaan kita, obrolan kita tentang diri kita. Perhatikan jalan kita, hanya Yesus yang sanggup menolong. Sampai jumpa dalam obrolan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.